Islam itu agama yang sangat mementingkan kesehatan. Ihtimamul Islam bisihah. Sebagai bukti, kenapa apabila kita sakit diberi rukhsah untuk sholat sambil duduk? Karena Islam memperhatikan kesehatan supaya sakit tidak bertambah. Kenapa ketika safar pada bulan Ramadan juga ada rukhsah untuk buka, padahal dia saum, berarti dia sehat. Karena Islam memperhatikan kesehatan agar yang sehat tetap menjaga kesehatan. Karena itu pepatah orang Arab mengatakan, as-sihhatu ra'su malil insan. Kesehatan itu pangkal kekayaan manusia. Jika kita sehat, berarti kita kaya. Orang yang banyak harta, jika tidak sehat, belum tentu menikmati harta itu. Kita sekarang masih dilanda dan diuji oleh wabah corona. Bagaimana kita merasakan pentingnya sehat itu di saat kita sedang diuji oleh Allah. Ini sebagai bukti, sebagai jawaban bahwa memang kesehatan adalah pangkal kekayaan. Pepatah lain mengatakan, la ilma illa bisihah. Tidak ada ilmu tanpa sehat. Kita tidak bisa mencari ilmu kalau tidak sehat. Wala mala illa bisihah. Tidak ada harta tanpa sehat. Seseorang tidak bisa bekerja untuk mencari kehidupan kalau tidak sehat. Wala amala illa bisihah. Tidak ada aktivitas tanpa sehat. Kita tidak bisa bekerja kalau kita sakit. Wala jihada illa bisihah. Jihad itu pahalanya besar, tapi kita tidak bisa jihad kalau tidak sehat. Disinilah pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Ayat Allah telah mengisyaratkan tentang pentingnya sehat itu. Tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Allah mencintai orang yang bersih. Allah mencintai orang yang sehat. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, al-Islamu nadifun. Islam itu bersih. Fatanadzafu. Karena itu kalau kamu menjadi muslim, maka bebersihlah kamu. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Orang yang bersih masuk surga. Di surga tidak ada orang yang kotor. Sekecil apapun yang kita kerjakan demi kesehatan, itu adalah ciri daripada keimanan seseorang. Apabila kita makan, maka akan ada sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi. Itu namanya takhallul.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan, takhallalu fa innahu nadhafah, bersihkanlah sisa-sisa makanan itu dari gigi-gigimu. Wan nadhafah tad'u ilal iman, sedangkan kebersihan itu adalah pangkal pokok yang mendorong seseorang pada iman. Padahal sisa makanan yang kita makan yang ada pada bagian sela-sela gigi itu hal kecil, tapi justru sekecil apapun berkaitan dengan kesehatan, Islam sangat memperhatikan. Yang dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Bukan berarti bahwa kuat itu adalah fisiknya yang besar, tenaganya yang gede, tapi kuat dalam arti umum. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makna kuat itu kuwatul jismi, fisiknya yang kuat. Makna kuat itu salamatul badan, badannya sehat. Makna kuat itu madhahir sihah, yaitu penampilan rapih dan bersih. Makna kuat itu al-hayawiyah, bergairah. Makna kuat itu an-nasyat, bersemangat. Itu makna kuat. Kita mesti menjadi mukmin yang berfisik kuat, kemudian berbadan sehat, kemudian berpakaian yang rapi, selalu bergairah, dan an-nasyat, bersemangat, tidak loyo. Dari sanalah lahir satu ungkapan orang Arab yang menyatakan al-aqlu as-salim fil jismi as-salim. Akal yang cerdas terdapat pada badan yang sehat. Akal cerdas ada pada badan yang sehat. Kalau badan tidak sehat, bagaimana otak kita bisa mikir? Karena untuk mikir memerlukan otak, dan otak memerlukan ketenangan dan kesehatan. Karenanya sehat adalah membawa kecerdasan. As-sihah fi nadril Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan itu? Ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan terhadap ini. Pertama, ni'matani maghbunun bihima. Ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ini suka dilupakan orang. Waktu sehat kita lupa, waktu luang kita lupa. Padahal dua nana eta teh kenikmatan. Kita merasa hidup terganggu karena adanya wabah. Pendidikan terganggu, ekonomi terganggu, aktivitas terganggu, oge pergaulan pun juga terganggu. Nah, ini artinya karena tidak sehat maka membuat kenikmatan menjadi berkurang. Tapi kalau kita pikir, sudah berapa lama kita diuji oleh wabah? Orang menghitung masuk 7 bulan.
Berapa lama kita tidak terkena wabah? Kalau saya ngukur usia saya, sekarang usia saya 65 tahun. Wabah sedang diuji oleh Allah kepada kita, katakan saja 6 bulan, setengah tahun. Berarti saya tidak diuji berkaitan dengan wabah selama 64 tahun setengah. Tuh. Lama mana antara sehat tidak diuji dengan kita diuji oleh wabah? Ternyata lama sehat. Tapi yang sehat itu kadang tidak kita nikmati karena kita melupakan sehat. Nah, disinilah pentingnya orang bersyukur kepada Allah di saat kita sehat. Sunan Ibnu Majah juga mencatat lain bagaimana pandangan Islam tentang sehat. As-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Sehat dibandingkan dengan kaya. Kalau milih salah satunya, menurut sabda Nabi, itu lebih baik sehat daripada banyak kekayaan. Orang yang banyak hartanya, banyak makanannya, kalau tidak sehat, maka dia tidak bisa makan. Bukan karena tidak bisa makan, tapi karena ku dokter ulah barang dahar. Bukan tidak ada makanan, karena dokter melarang untuk makan. Orang punya tanah hektaran, tiap kali panen ton-tonan, tuh, satu kali panen. Tapi dokter melarang makan nasi. Yang mesti dimakan oleh dia huut dedak padi. Ini bukan tidak punya beras, tapi badan jika makan nasi maka gulanya jadi naik. Nah, disinilah kalau kita milih antara sehat dengan kaya, itu adalah kesehatan lebih penting daripada banyaknya harta. Tapi ada juga orang miskin sehat, juga tidak bisa barang dahar. Bukan tidak boleh makan, teu aya dahareun gitu. Tapi ini kenikmatannya berbeda dengan kenikmatan orang yang tidak sehat.